dengki itu dapat menghabiskan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Seorang pria harus bangkit kembali setelah terbuang oleh saudara-saudaranya karena sifat iri dari saudara-saudaranya itu. Ini adalah kisah tentang Cadodo. Konon dahulu kala di daerah Tanah Duri di kampung Uluwai, daerah Curio, Parumbean, hiduplah seorang pria bersama ibu dan 6 orang kakaknya. Pria ini bernama Cadodong. Cadodong adalah pria yang memiliki wajah yang rupawan, badan yang kekar, perkasa, atletis, dan sifat yang sangat baik. Cadodong ini adalah lelaki yang giat bekerja, tekun. Karena itulah dia tumbuh menjadi seorang pria yang sukses, memiliki banyak perkebunan, sawah, dan ternak-ternak. Ya, idaman cewek gitulah. Tapi ternyata dengan segala reputasi yang dimiliki Cadodong ini, tidak serta-merta membuat hidupnya berjalan lancar. Justru dengan reputasi seperti itu membuat saudara-saudara si Cadodong ini ternyata menyimpan sifat dengki kepada Cadodong. Suatu hari datanglah seorang pria di kampung Cadodong ini dari kampung sebelah. Seorang pria yang memiliki kualifikasi dan reputasi yang sama dengan Cadodong. Pria ini juga rupawan, juga perkasa, juga kaya. Ternyata kesuksesan Cadodong ini membuat si pria itu merasa tersaingi dengan perasaan yang sama, perasaan yang sama. Singkat cerita, si pria pendatang ini kemudian bekerja sama dengan saudara-saudara si Cadodong ini. Suatu hari berkumpullah ke-6 saudara Cadodong ini dan si pria pendatang itu untuk menyusun sebuah strategi bagaimana melenyapkan si Cadodong. Dari pertemuan itu muncullah strategi dan ide untuk membuat sebuah peti mati yang disebut Duni. Jadi teman-teman, Duni ini adalah peti mati yang menyerupai perahu. Singkat cerita, diajaklah si Cadodong ini untuk kemudian melihat Duni tersebut. Salah seorang kakak kemudian meminta si Cadodong untuk masuk ke dalam Duni tersebut dengan alasan, coba kamu cek ini apa sudah benar atau belum, gimana rasanya berada dalam Duni, ya whatever lah. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Cadodong kemudian mengiyakan permintaan kakaknya tersebut. Masuklah Cadodong ke dalam Duni tersebut. Setelah Cadodong terbaring di dalam Duni itu, saudara-saudara Cadodong ini kemudian menutup pintu Duni tersebut dan menghanyutkannya ke sungai. Konon katanya dihanyutkan di sungai Mata Alu. Kemudian tertawalah saudara-saudara Cadodong dan pria pendatang ini. Mereka berpikir bahwa Cadodong telah berhasil mereka singkirkan. Akan tetapi, hanyutnya Cadodong ini ternyata disertai oleh 2 binatang peliharaannya, yaitu seekor ayam dan seekor anjing. Seekor ayam dan seekor anjing ini kemudian berusaha membantu Cadodong keluar dari Duni tersebut. Si anjing menggigit pintu Duni tersebut, penutup Duni tersebut. Begitupun dengan ayam berusaha menyelamatkan si Cadodong dengan mencakar penutup Duni tersebut. Hingga terdamparlah Cadodong di sebuah daerah bernama Tinabak, daerah di sekitaran kecamatan Anggeraja sekarang. Singkat cerita, keluarlah Cadodong dari Duni tersebut, kemudian mulai mengembara dari gunung ke gunung, lembah ke lembah. Tibalah Cadodong di sebuah daerah bernama Tontonan. Di daerah Tontonan ini pada masa itu banyak ditumbuhi oleh pohon jaramile. Jadi pohon jaramile ini kalau di bahasa Indonesia kan itu belimbing ciremai. Cadodong membuat sebuah tongkat dari kayu jaramile itu. Setelah itu Cadodong kemudian melanjutkan pengembaraannya hingga tibalah Cadodong di daerah Malua. Tepatnya di sebuah gunung bernama Gunung Panden, gunung di daerah Basarat, kecamatan Malua. Di tempat itulah kemudian Cadodong memilih menetap dan bermaksud untuk kembali bercocok tanam. Hanya saja ada masalah yang kemudian ditemui oleh si Cadodong, yaitu ternyata tempat tersebut adalah tempat yang tandus dan sama sekali tidak ada sumber air untuk bercocok tanam. Di suatu waktu berdirilah Cadodong di sebuah tanah yang lapang sembari berpikir bagaimana menemukan sumber air untuk bercocok tanam. Di tengah keluh kesahnya, tanpa sengaja Cadodong kemudian menghentakkan tongkatnya ke tanah. Dari hentakan tongkat itu muncullah sumber air. Heran-heranlah Cadodong terhadap fenomena itu. Daerah di sekitar sumber air tersebut kemudian banyak ditumbuhi oleh jambu batu. Warga Basaran menyebutnya Pela Dewata. Selain itu juga banyak tumbuh pohon mangga macan atau orang sekitar menyebutnya
Pao Dadeko. Dengan kerja kerasnya, ketekunannya menjadikan Cha Dodong tumbuh menjadi seorang pria yang sukses kembali seperti sedia kala. Namun keberhasilan itu, kesuksesan itu tidak serta-merta membuat Cha Dodong menjadi sombong dan serakah, apalagi menyimpan sifat dengki seperti saudara-saudaranya. Justru keberhasilan itu membuat Cha Dodong menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sifat kedermawanannya semakin menjadi-jadi. Seringkali hasil-hasil panen, hasil-hasil kebun Cha Dodong ini dia bagikan kepada warga-warga yang membutuhkan. Kabar tentang kebaikan dan kedermawanan si Cha Dodong ini lambat laun terdengar ke segala penjuru negeri. Banyak orang yang berbondong-bondong mendatangi Cha Dodong untuk meminta bantuan atau pertolongan, termasuk ke-6 saudaranya ini yang telah membuangnya tadi. Singkat cerita, bertemulah Cha Dodong dan ke-6 saudaranya. Ternyata muncul penyesalan dari ke-6 saudaranya ini atas apa yang mereka lakukan di masa lalu. Lalu mereka mulai meminta maaf kepada Cha Dodong. Lalu apakah Cha Dodong memaafkan saudara-saudaranya ini? Jawabannya iya. Karena Cha Dodong adalah seorang pria yang sangat baik hati. Selain kaya dermawan, ternyata Cha Dodong juga menyimpan sifat pemaaf. Cha Dodong kemudian berdamai dengan masa lalu, kemudian kembali memaafkan saudaranya. Akhir cerita, kembalilah Cha Dodong hidup bersama ke-6 saudaranya dan ibunya, hidup bahagia, damai, tentram. Teman-teman, apa pesan yang bisa kita dapat dari kisah ini? Terlepas dari kisah itu benar atau tidak, ya namanya cerita ya tetap cerita, tapi kita harus kemudian mengambil sebuah manfaat dari cerita tersebut. Jadi pelajaran yang bisa kita dapat dari cerita ini adalah belajarlah untuk kemudian menjadi manusia yang bisa berdamai dengan masa lalu dan memaafkan seseorang yang telah menyakiti kita. Kisah ini diriwayatkan oleh Sandy Wang dan Baco Sedu. Terima kasih kisahnya Bapak, sangat menginspirasi. Sekian dulu cerita hari ini dan kita akan lanjut ke cerita selanjutnya. See you on the next video.